Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat ini masih memberikan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman yang menyebabkan kita masih memiliki keyakinan yang kuat untuk terus melanjutkan ibadah kepadanya, terutama salat Jumat pada hari ini. Kemudian alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengerjakan kewajiban fardhu ain salat Jumat kita di hari yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah kita yang singkat kali ini, dasar khutbah kita adalah ayat Al-Quran yang khatib bacakan di awal tadi, Al-Quran surat Fatir. Surat Fatir ini surat yang ke-35 dari 114 surat dalam Al-Quran, ayat yang ke-29 dan 30. Khatib berkeyakinan ayat ini sudah sering mungkin jemaah semua dengarkan daripada ustadz ulama kita, namun perlu terus kita ulang-ulang untuk menambah pengetahuan kita, perbaikan amal kita di sisa umur yang kita tidak mengetahui sampai kapan batasnya ini. Hadirin kaum muslimin, Al-Quran surat Fatir ayat 29-30 ini berbicara tentang ada 3 amalan yang dipastikan oleh Allah adalah sebagai amalan yang menyebabkan tidak pernah rugi selama-lamanya, atau amalan yang disamakan dengan sebuah perniagaan yang tidak akan rugi-ruginya. Mari kita ulang kembali ayat ini, hadirin kaum muslimin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah. Kitab Allah Al-Quran. Yatlu, ini kalau pemahaman makna dasarnya adalah artinya ikut, mengikuti. Bisa kita pahami terjemahkan, orang-orang yang selalu ikut membaca terus-menerus, atau bahasa awaknya mengaji Al-Quran. Yang kalau kita lebih perdalam makna tilawah ini tidak hanya membaca, tapi tilawah yang dengan nama bil lisan itu mengaji. Ada tilawah dengan makna maknawi, pemahaman. Kita terus tidak hanya membaca Al-Quran atau qiraah saja, tapi juga membaca, memaknai arti-arti Al-Quran. Terus sampai kepada tilawah dalam artian mengamalkan isi-isi Al-Quran itu. Jadi ini yang pertama kita tahu. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus selalu membaca kitab-kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Baca Quran, tilawah ayat kitab-kitab Allah. Yang kedua, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Dalam mana tidak hanya melaksanakan sholat yang sebagai rutinitas, ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, tapi makna mendirikan jauh lebih itu. Bisa dia mengambil pelajaran-pelajaran yang didapatkan daripada ibadah sholat. Karena kita tahu hadirin kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan sesuatu kepada kita dalam Al-Quran atau melalui hadis Rasulullah, pasti ada banyak manfaatnya. Dan sebaliknya, kalau Allah ataupun Rasulullah melarang sebuah amalan, pasti ada mudaratnya, bahayanya. Walaupun tidak hari ini ketahuan, mungkin mudaratnya bisa besok hari, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Itu pasti ada bahayanya. Ketika Allah larang sebuah pekerjaan, kita kerjakan juga, akan kita dapatkan mudaratnya, hadirin kaum muslimin. Nah, sama dengan sholat. Allah perintahkan sholat. Kalau kajian fikih wa'lam mungkin tahu hadirin kaum muslimin. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Salat itu adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan salat, lengkap jumlahnya, tepat waktunya, sempurna kekhusyuannya, bisa menghadirkan hati, betul-betul menemui Allah dalam solat-solatnya, berarti dia sudah menegakkan agamanya. Tapi siapa yang meninggalkan solat, yang melalaikan solat, atau yang mengurangi jumlah solat yang Allah wajibkan 5 kali sehari semalam, dikurangi. Apakah kurangnya mungkin 3 dari 5 jadi 2, atau jadi 5 sehari semalam, kalau dihitung seminggu jumlahnya 5 kali 7 35, jadi 1 salat jamaah. Inilah namanya tarakah. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan salat, yang melalaikan salat, dia hakikatnya hadamad din, meruntuhkan agamanya, hadirin kaum muslimin. Berat sebenarnya. Ini tegas hadisnya. Bahkan satu hadis yang sahih, yang pasti, hadirin kaum muslimin. Ternyata yang membedakan antara orang kafir dengan mukmin, ada hadisnya. Itu adalah perkara persoalan meninggalkan salat. Bainal abdi wal kufri tarkus salat.
Kalau mau tahu bedanya abdi, seorang hamba yang betul-betul patuh kepada kata Allah, dengan orang yang kafir, lihat salatnya, tarkus salat. Kalau dia kerjakan salat, berarti dia abdi, tergolong hamba aku. Kalau dia tarkus salat, dia tinggalkan salat, berarti dia kufur padaku. Tidak susah melihatnya kamu semua. Nampaknya subuh atau tidak? Ada zuhur atau tidak? Di mana dia? Inilah, karena itu Allah katakan, amalan yang kedua ini di samping tadi tilawatul Quran, yang kedua wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, dan dia menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, baik dia itu sirran, sembunyi-sembunyi, atau wa'alaniyah, terang-terang. Kok amal yang ketiga? Pertama tadi selalu baca Quran, mendirikan salat. Yang ketiga, menafkahkan mimma. Allah pakai makna mimma, hadirin kaum muslimin. Mimma ini kalau kita perhalus sangat indah bahasanya. Mimma ini maknanya sebagian kecil dari rezeki yang telah Allah berikan. Bukan semuanya. Kalau harta itu sampai nilai zakat, Allah dia menafkahkan hartanya mimma dalam makna hanya 2,5%. 2,5% itu kecil. Kalau hartanya tidak sampai senisab zakat, dia nafkahkan dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, mimma. Karena Allah hanya tuntut mimma, bukan semuanya. Wahai kaum muslimin, kamu sedekahkan semua hartamu? Tidak. Tapi Allah hanya mimma, sebagian kecil. Dalam sejuta, kalau nilai zakat 2,5%, hanya 25.000. 2,5%. Inilah panggilan Allah. Maka amalan orang ini, baik dia secara sembunyi-sembunyi, dalam artian, karena ada orang yang hadirin kaum muslimin, dalam berinfak sedekah, mengeluarkan harta, ada yang pahamnya sukunya sembunyi-sembunyi. Boleh. Dan itu lebih mengamankan hatinya daripada sifat riya. Dia tidak suka dicatat infak sedekahnya di masjid. Dia bahkan tidak nyaman ketika dibacakan si fulan infaknya 500.000, si fulan 1 juta, si fulan 1 kodi atap, si fulan 1 kardus keramik. Tidak suka dia, karena dia makna pemahaman sirron. Lebih senang dia sembunyi-sembunyi. Mungkin orang ini bermakna dia tahu menjaga hati ini sulit dari sifat riya, hadirin kaum muslimin. Kita ini manusia suka dipuji. Ini karakter fitrah kita, hadirin kaum muslimin. Sementara kalau manusia itu dipuji senang hatinya, apalagi dia mau dipuji dengan sengaja. Ada orang kadang-kadang, hadirin kaum muslimin, terlupa mencatatnya atau terlupa mengumumkannya, marah dia menuntut pada pengurus masjid. Dia mau diumumkan, kalau tahu sekalayak ramai orang tahu. Inilah bagaimana kita memastikan kalau tidak riya, hadirin kaum muslimin. Kalau riya, berarti infak sedekahnya sia-sia, tidak ada artinya. Dalam ayat lain menggambarkan sama dengan batu licin. Yang di atas batu licin itu ada debu. Ketika datang hujan lebat, lalu ditimpa debu itu, lalu habislah debu itu di batu licin, ke bawah mengalir semuanya, tidak meninggalkan bekas. Itulah maknanya. Bagaikan batu licin, safwanin alaihi turab fa asabahu wa'bilun wa tarakahu sawda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Orang yang riya itu sama dengan batu licin, di atasnya ada debu, lalu datang hujan lebat, amalnya itu sama dengan debu, sehingga habis semuanya mengalir ke bawah. Nanti di akhir ditanya, mana pahala infak sedekahku? Dia coba tanya pada Allah.
Dulu aku berinfak 100 juta. Ada berinfak 5 sak semen. Mana dia ya Allah? Ternyata tidak nampak hadirin sekalian. Kenapa tidak nampak? Karena dulu dia ria, habis pahalanya. Nah, lalu yang 3 ini, yarjuna tijaratan lan tabura. Orang yang selalu tilawah Al-Quran, yang mendirikan salat, yang menafkahkan hartanya, sebagian hartanya, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan. Mereka sebenarnya mengharapkan tijarah, sebuah perdagangan. Karena kita ini hidup hadirin kaum muslimin, hakikatnya perdagangan, untung rugi. Aktivitas yang awak jalani hari-hari kini, sabananya hakikatnya bahasanya adalah perdagangan kehidupan. Awak mau beruntung taruh hidup awak dari jago lalok sampai lalok balik, atau rugi? Kita maunya beruntung hadirin kaum muslimin. Untung awak, tidak ada yang tidak mau untung. Karena itulah Allah katakan ini ayat motivasi. Ada amalan yang bahasanya lan tabura. Makna lan itu tidak, dalam artian pemahamannya lebih dalam. Lan berarti sekali-kali, tidak akan pernah. Nah, ini penguatannya. Kalau kamu baca Quran, kalau kamu sholat dengan baik, kalau kamu menafkahkan hartamu dengan sempurna, sebagiannya ikhlas karena Allah, kamu hakikatnya berharap sebuah perniagaan kehidupan yang dipastikan oleh Allah tidak akan pernah selama-lamanya rugi. Nah, itu kesempatannya. Lalu disambung ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Maka karena itu Allah menyempurnakan untuk mereka pahalanya, dan juga Allah tambah karunia yang ada. Berarti dunia akhirat Allah samparonuan pahalanya karena dia berharap pahala dari Allah. Lalu Allah tambah bentuk fisik fadlih min fadlih itu. Allah tambah harta yang ada. Kok rumah, kok piti, emas, perak, sebutlah semua kekayaan itu. Yang dunia itu Allah tambah min fadlih, Allah tambah karunia-Nya. Lalu Allah tutup, innahu ghafurun syakur. Ketahuilah Allah itu dia maha pengampun lagi maha mensyukuri. Kita boleh bertanya, kenapa ayat ini Allah katakan dengan Asmaul Husna ditutup dengan ghafur dan syakur? Allah tadi bicara salat, tadi bicara masalah baca Quran, bicara masalah infak. Kenapa Allah tutup dengan syakur? Allah tutup dengan ghafur dan syakur. Pertama, makna ghafur, Allah maha pengampun, berkaitan dengan ayat ini. Allah maha pengampun. Nah, mungkin kita baca Quran salah tajwidnya, Allah ampuni. Ini menambah semangat hadirin kaum muslimin. Bahwa aku tidak mengaji, tidak pandai tajwid, berarti dibantah oleh ayat ini. Walaupun tidak pandai tajwid, baca Quran itu Allah ghafur, Allah ampuni kalau kamu tersalah baca Quran. Karena tidak hanya yang biasa yang salah hadirin kaum muslimin, bahkan hafiz Quran kadang-kadang juga salah baca Quran. Para imam-imam sholat salah, itu manusia. Berarti ketahuilah ini menambah motivasi. Jangan malu, jangan takut kalau salah baca Quran, karena Allah mengampuni yang kesalahan itu. Perkara sholat, Allah tahu mungkin hatimu tidak full, penuh khusyuk pada Allah, Allah ampuni selagi kamu ada berusaha untuk terbaik dalam sholatnya. Masalah infak sedekah, kalau kamu mungkin sedikit ada tidak ikhlasnya pada Allah, atau lalai, atau terpaksa berinfak sedekah, di sana mungkin insya Allah Allah ampuni sementara. Tapi berusahalah yang terbaik. Allah maha pengampun termasuk semua dosa-dosa yang kita lakukan. Pintu ampunan Allah jauh lebih luas. Kemudian yang terakhir Allah katakan di sini, Allah maknanya adalah syakur, maha mensyukuri. Mensyukuri ini maknanya dalam pemahaman kajian lain, Allah itu memberikan balasan amal kita yang sedikit dengan balasan amal yang amat banyak. Ini janji Allah. Sabarnya kita amalan Allah, tapi Allah janjikan pahala yang banyak.
Apa contohnya? Siapa yang sholat subuh itu diberi pahala sama beribadah semalam suntuk. Kita sholatnya subuh 2 rakaat, tapi diberi pahala yang lebih. Apalagi siapa yang mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik di sisi Allah pahalanya dari dunia beserta isinya. Inilah makna syakur. Ada amalan yang mendapatkan malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita hanya beramal malam qadar tapi diberi pahala 83 tahun lebih. Inilah makna syakur. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak manfaat. Tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran, kemudian nasihat menasihati dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.